Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Wahyanu, Siti Mauna, dan Siti Mesaroh akan membawakan materi mengenai kurikulum yang pernah digunakan di Indonesia. Mata kuliah kajian kurikulum yang diambil oleh Ibu Emma Huzaimah. Sistem pendidikan di Indonesia menggunakan kurikulum. Indonesia sendiri sudah beberapa kali merubah dan mengganti kurikulum. Semenjak kurikulum yang pertama, yaitu kurikulum tahun 1947 yang disebut dengan Rencana Pendidikan, diubah menjadi kurikulum tahun 1964. Lalu tahun 1968 kemudian akhirnya menggunakan kurikulum 2013 terbaru yang sampai saat ini masih dipakai. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video selanjutnya. Terima kasih. Kurikulum yang pernah digunakan di Indonesia yang pertama yaitu kurikulum tahun 1947. Kurikulum ini hadir setelah 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Pendidikan pada masa awal kemerdekaan berada di bawah naungan Menteri Pengajaran Suryadi Suryaningrat, sekaligus beliau juga yang menyusun kurikulum 1947. Nah, kurikulum ini masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya bersifat meneruskan sistem yang pernah digunakan sebelumnya. Kurikulum 1947 dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947 dan yang baru dilaksanakan di sekolah-sekolah pada tahun 1950. Asas pendidikannya ditetapkan oleh Pancasila. Ciri utama pada kurikulum ini menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di dunia ini. Kurikulum 1947 tidak mengutamakan pikiran, namun pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Di dalam kurikulum 1947 memuat 2 hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran beserta jam pengajaran, serta garis-garis besar pengajarannya. Isi materi kurikulum 1947 juga berhubungan dengan kejadian dalam kehidupan sehari-hari dan perhatiannya kepada kesenian dan pendidikan jasmani. Pada kurikulum 1947 terdapat 16 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, menulis, menggambar, berhitung, ilmu hayat, ilmu alam, sejarah, ilmu bumi, seni suara, pekerjaan tangan, pekerjaan keputrian, gerak badan, kebersihan dan kesehatan, pendidikan budi pekerti, dan pendidikan agama. Selanjutnya, kurikulum 1964. Usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Fokus kurikulum 1964 ini pada pengembangan Pancawardhana, yaitu daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional, keperigelan atau keterampilan, dan jasmaniah. Titik berat kurikulum ini pada materi apa saja yang tepat diberikan pada siswa di setiap jenjang pendidikan. Dalam segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 diarahkan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Pada garis-garis besar program pengajaran kurikulum 1968, setiap bidang studi diawali dengan tujuan kurikuler.
didaktik metodik, kegiatan belajar mengajar, serta alat-alat yang diperlukan. Tujuan-tujuan instruksional pada setiap kelasnya tergantung dari banyaknya bahan atau kemampuan yang ingin dikuasai. Sedangkan pada sistem nilai buku rapor menggunakan dua bentuk nilai, yakni nilai angka dan nilai huruf, serta tercantum 3 macam nilai, yakni nilai prestasi, rata-rata kelas, dan usaha dalam mencapai prestasi. Usai kurikulum 1964, lalu muncul kurikulum 1968 yang merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Munculnya kurikulum 1968 sebagai perubahan dari kurikulum 1964 dipengaruhi oleh sistem politik dari pemerintahan Orde Lama ke pemerintahan Orde Baru. Kurikulum 1968 melakukan perubahan struktur kurikulum dari Pancawardhana dan menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran yang menjadi kelompok pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Baik, saya Siti Maisaro akan menjelaskan kurikulum selanjutnya. Kurikulum 1973 menggantikan kurikulum 1968 dengan menggunakan prinsip-prinsip berikut. Pertama, berorientasi pada tujuan. Dalam hal ini, pemerintah menetapkan tujuan harus dikuasai oleh peserta didik. Tingkat sasaran yang terkenal pendidikan meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan kelembagaan, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum, dan tujuan instruksional khusus. Yang kedua, menganut pendekatan integratif dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 1975. Di kurikulum ini, peran guru menjadi lebih penting karena setiap guru memiliki kewajiban untuk menentukan atau merincikan tujuan yang ingin dicapai selama proses belajar mengajar. Menurut Imam Masyali dan Arah Hidayat 2016, dengan kurikulum ini, semua proses pengajaran harus sistematis secara bertahap. Dan menurut Saleh Hidayat 2013, dalam kurikulum ini program penilaian diberikan di setiap akhir pembelajaran atau pada akhir satuan pelajaran tertentu. Inilah yang membedakan kurikulum 1975 dengan kurikulum sebelumnya yang hanya memberikan penilaian pada akhir semester. Lanjut ke kurikulum 1984. Pada tahun 1983, kurikulum 1975 dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Maka dari itu pada tahun 1984 dibentuk kurikulum baru, yaitu kurikulum 1984. Salah satu ciri yaitu berpusat pada peserta didik. Metode pembelajaran aktif oleh peserta didik atau biasa disebut CBSA. Teori pembelajarannya juga diberikan semakin tinggi jenjangnya atau levelnya semakin luas dan semakin tinggi topik dan materinya. Metode pemberian materinya juga tidak hanya sekedar ceramah, tetapi mulai menggunakan metode praktik agar pembelajaran lebih efektif dan mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih efisien. Ada beberapa kebijakan dari pemerintah, yaitu penambahan mata pelajaran inti yang awalnya hanya diperhitungkan 8 menjadi 16, serta ditambah pelajaran pilihan yang diminati dengan jurusan masing-masing. Terkait dengan perubahan mata program di sekolah menengah, jika pada tahun kurikulum 1975 ada 3 jurusan yaitu IPA, IPS, dan Bahasa. Nah, pada kurikulum 1984 jurusan dinyatakan dalam bentuk program A dan B. Program A meliputi A1 penekanan pada mata pelajaran fisika, A2 penekanan pada mata pelajaran biologi, A3 penekanan pada mata pelajaran ekonomi, A4 penekanan pada mata pelajaran bahasa dan budaya. Sedangkan program B merupakan program yang
mengarah pada keterampilan atau kepandaian. Namun, menurut Muhammad Asri 2017, mengingat program B memerlukan fasilitas sekolah yang memadai, maka program ini untuk sementara dihapuskan. Kurikulum tahun 1984. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada tahun 1983, kurikulum 1975 dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Oleh karena itu, pada tahun 1984 dibentuk kurikulum baru, yaitu kurikulum 1984. Salah satu ciri kurikulum ini adalah berpusat pada peserta didik. Kemudian kurikulum tahun 1994. Kurikulum tahun 1994 ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang, sehingga diperlukan keterampilan tertentu. Kurikulum tahun 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum yang disebut pada tahun 2004 itu adalah model kurikulum yang diterapkan di Indonesia sebagai pendirian di berlakunya peraturan tentang desentralisasi yang mengatur pemerintah pusat dan daerah. Implementasi KBK adalah suatu bentuk inovasi kurikulum, dan munculnya KBK ini memunculnya antusiasme reformasi pendidikan. Kemudian kurikulum tahun 2006 atau KTSP. KTSP ialah kurikulum operasional yang disusun serta dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan berdasarkan standar kompetensi kemampuan dasar oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP). Yang terakhir adalah kurikulum tahun 2013. Diharapkan munculnya kurikulum tahun 2013 bisa melengkapi kekurangan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Struktur kurikulum 2013 disusun untuk mengembangkan dan menguatkan sikap, pengetahuan, dan kemampuan secara seimbang. Pembelajaran diarahkan untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang bisa mengembangkan sikap spiritual dan sosial sesuai fitur. Itulah materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.